Pemirsa, saat ini yang sedang atau sedang happening di kalangan notaris adalah laporan RUPS, laporan perusahaan, yang mana ada peraturan baru yang berlaku sejak akhir 2025 yang lalu, menjadi banyak pembicaraan para notaris, sehingga saat ini masih diperlukan pemahaman yang lebih jauh. Tapi kali ini saya ingin berbicara dengan notaris Kota Semarang, yaitu Mbak Jean Margaret Handayani. Nah, beliau adalah salah satu pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Tengah. Ternyata RUPS itu notaris harus hati-hati, supaya harus sangat hati-hati ya, karena itu bisa menggiring atau menjebloskan seseorang yang tidak hati-hati, akhirnya menjadi masalah buat dirinya sendiri. Benar, Pak Luki. Ini Mbak Jean ini punya pandangan dan sudah pernah melihat ada kasus yang terjadi ya. Banyak ya. Mbak Jean, apa kabar? Baik Pak Luki, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengenai RUPS, notaris dalam rangka membuat RUPS itu seperti apa sih, membuat apakah itu berbentuk akta relas atau akta para pihak, terus di mana ada kemungkinan akan terjadi sesuatu yang bisa mengarah ke kekeliruan yang bisa dipidanakan atau mungkin digugat ke pengadilan. Gimana? Baik Pak Luki, terima kasih sebelumnya waktunya sudah menyempatkan buat bincang-bincang sama saya sore ini, curhat-curhat. Ini kantornya Mbak Jean baru kali bagus ini ya, Pak ya. Emang tempatnya masuk cuman di dalam ternyata waduh keren. Sering-sering main ke sini ya Pak Luki. Iya. Silakan. Ya, baik. Jadi memang intinya kami pengen mengajak para notaris ini hati-hati ya, dalam menangani RUPS ya. Dalam pembuatan akta RUPS. Ya, oke. Baik, makasih Pak Luki. Jadi rekan-rekan, tentunya kita sama-sama tahu bahwa RUPS ini merupakan salah satu organ di perseroan terbatas di PT yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi dan komisaris. Kalau kita bilang RUPS ini punya kewenangan yang tertinggi dalam pengambilan keputusan. Nah, tugas kita sebagai notaris, seringkali kita diminta untuk membantu para klien untuk membuat akta berita acara RUPS. Akta berita acara RUPS ini tentunya merupakan akta relas yang artinya dibuat oleh kita selaku dibuat oleh si pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta berita acara tersebut, sehingga tanggung jawab sepenuhnya sesuai undang-undang perseroan terbatas, sehingga tanggung jawab mengenai isi akta RUPS yang dibuat oleh notaris itu tentu sepenuhnya harus sesuai dengan yang kita saksikan sendiri, kita dengar sendiri, kita lihat sendiri. Nah, memang ada ini Pak Luki, salah satu kejadian yang menimpa seorang teman kita. Kebetulan beliau diundang untuk membuat akta berita acara RUPS dari suatu perusahaan yang kemudian setelah 2 tahun kemudian justru diingkari oleh para pemegang saham di perseroan terbatas tersebut. Diingkari. Mereka bilang setelah 2 tahun, setelah 2 tahun, dan mereka pun sudah menerima salinan akta berita acara RUPS-nya. Tapi kemudian diingkari dengan dalih tidak tahu akta apa yang ditandatangani. Jadi dia ingkar terhadap apa yang ditandatangani. Iya, tapi tidak mengingkari tanda tangannya. Jadi di persidangan terungkap bahwa para pemegang saham yang mengadakan RUPS itu mengakui tanda tangannya memang asli, memang mereka yang membubuhkan. Nah, di sini saya melihat betapa rentannya posisi notaris. Saya suka bercanda sama teman-teman nih. Jadi kalau misalnya contoh
penerbitan surat izin mengemudi oleh kepolisian. SIM ya? SIM ya, Pak. Oke. Terus kalau para pihaknya kecelakaan nih, ya ada yang nabrak gitu ya, masa Pak polisinya yang disalahin? Nggak juga kan? Nah, demikian juga seharusnya posisi notaris ini harus dilindungi. Ya, jadi bukan karena notaris yang membuat akta, kemudian notaris ini harus terlibat di dalam perselisihan internal perusahaan tersebut. Ya, contoh salah satu teman kita sampai juga dijatuhi hukuman pidana itu bagi saya cukup disayangkan, apalagi tanda tangan para pihak di dalam akta tersebut diakui asli, kemudian sidik jari dan tanda tangan pada lembar kehadiran rapat sudah diakui juga, kemudian daftar kehadiran diakui, dan juga salinan sudah dipegang sudah 2 tahun lebih. Oh, jadi setelah 2 tahun berjalan, perusahaan itu ya? Perusahaan itu berjalan, terus kemudian ada pihak yang mengingkari. Itu para pihak atau salah satu pihak? Seluruh pihak yang berapat. Oh, kok bisa? Dan itu sesudah 2 tahun ya, Pak ya. Dan itu diterima lagi oleh aparat ya? Penegak hukum ya, mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Padahal para pihak itu mengakui benar, tapi mengakui benar tanda tangan. Ini kan luar biasa. Jadi kalau ada yang tadi analogi saya, kalau ada yang kecelakaan, Pak polisinya yang ditahan. Padahal si notaris kan diberikan kewenangan oleh negara. Negara. Sebagai pejabat umum, dia melaksanakan jabatannya, dia tidak bisa dipersalahkan ya sebetulnya ya menurut KUHP ya. Iya, saya sering bercanda juga, saya suka tanya, sebetulnya kok notaris bisa ada di tempat rapat, ceritanya gimana? Kan karena diundang oleh para pihak. Di sini bukan notaris yang berkepentingan untuk membuat akta berita acara RUPS. Kalau boleh tahu, kenapa mereka mengingkari waktu itu? Karena untuk akta RUPS ini anehnya itu diikuti akta-akta jual beli saham. Kebetulan RUPS ini keputusannya mengenai persetujuan penjualan saham dari pemegang saham lama kepada pemegang saham yang baru. Justru yang tidak terima ini pemegang saham yang baru. Nah, kemudian di akta RUPS tahunan ini adalah mengenai penjualan saham yang kemudian diikuti dengan akta-akta jual beli saham. Nah, anehnya para pihak ini hanya mengingkari akta RUPS-nya saja, akta berita acara RUPS-nya saja, tetapi mereka tidak mengingkari akta jual beli sahamnya, gitu. Jadi Mbak Jen dalam kasus ini ternyata RUPS yang ditandatangani orang-orang yang sama itu bisa diingkari, dan itu justru malah menyebabkan si notaris selaku pejabat yang menandatangani akta RUPS itu bisa dipidanakan. Ini kan luar biasa ya, kok bisa terjadi gitu kan? Iya, dan yang disayangkan lagi Pak, kebetulan teman kami itu dijatuhi hukuman pidana, ditahan, dilakukan penahanan, namun minuta aktanya sendiri tidak pernah diuji di laboratorium forensik kepolisian. Justru itu yang sebetulnya intinya kuncinya. Kalau tanda tangannya asli, terus yang dianggap palsu yang mana? Iya, artinya gini, tanpa kita masuk ke sana ya, artinya kalau sudah ada bukti, terus apalagi buktinya itu secara fisik ada dan itu diabaikan, itu kira-kira pemirsa tahu sendiri lah kira-kira ya. Tapi ini menjadi perhatian notaris bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi. Betul, ya kan? betul. Masalahnya apakah ini bisa dicegah apa enggak, gitu kan? Kalau mencegah bagaimana caranya? Ya, baik. Gimana? Kalau saya ditanya seperti itu Pak Luki, saya masih optimis ya. Sebagai notaris tentu kita sudah dibekali banyak pengetahuan, kita juga belajar dari pengalaman ya. Sehingga yang selalu saya bilang, cobalah membuat suatu akta itu yang memang bisa dibuat dan layak dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sesimpel itu. Jadi kalau memang tidak layak untuk dibuat, tidak bisa, tidak sesuai aturannya, ya tidak usah dibuat. Itu menurut
menurut saya mekanisme perlindungan diri notaris yang pertama kali secara preventif yang bisa kita kerjakan sebagai notaris. Kemudian kalau kita memutuskan untuk kita bisa buat aktanya, buatlah sesuai dengan tata cara yang diatur oleh perundang-undangan, misalnya RUPS. Rekan-rekan semua harus memperhatikan mengenai tata cara pemanggilannya, kemudian mengenai tempat pelaksanaan RUPS-nya, mulai undangan, tempat pelaksanaan, daftar hadir, quorum. Ya, quorum itu semua sudah ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Rekan-rekan bisa cek di sana. Tapi dalam kasus teman ini semua sudah dipenuhi sebetulnya. Iya sih, yang di kasus teman kita ini semua sudah dipenuhi sih Pak Luki. Jadi sangat disayangkan. Yang disayangkan pertama kali adalah seperti tadi Bapak sampaikan, kenapa laporan itu diterima dan diproses lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Berarti ada yang salah ya. Iya. Dalam pelaksanaan pemeriksaan hukum ya. Ya, karena seperti kita ketahui bersama Pak, kalau harusnya dia tidak bersalah lah kira-kira. Ya, seseorang melakukan tindak pidana apa menstruasi notaris ini. Yang saya dengar rekan kami ini hanya terima uang pembayaran biaya pembuatan RUPS-nya hanya 3 juta rupiah aja loh Pak ya. Biayanya hanya itu saja. Kemudian beliaunya hadir di rapat atas undangan ya untuk hadir membuatkan akta dan minutannya ada lengkap. Dan yang aneh, akta-akta selanjutnya yang mengikuti akta RUPS itu tidak dipermasalahkan oleh para pihak. Ya. Jadi ini mereka membuat RUPS, kemudian mengundang notaris, prosedur sudah dipenuhi, ada undangan, ada daftar hadir, ada sampai ada hasil RUPS, kemudian tanda tangan dan sebagainya itu sampai salinannya sudah diterima. Ya. Sudah 2 tahun lewat, ya. Dengan alasan apa tadi? Dengan alasan si pelapor ini merasa dirugikan karena dia ini memiliki saham di perusahaan yang dulu sahamnya dimiliki ayahnya. Terus padahal dia hadir juga di situ. Dia memberikan kuasa lisan kepada seseorang untuk menghadiri rapat di RUPS itu. Saat itu dia bukan pemegang saham Pak. Saat itu dia hanya tamu undangan, calon pemegang saham yang baru. Ya, si pelapor ini dia ada di situ. Dia memberikan kuasa lisan. Iya, itu boleh ya kuasa lisan ya. Kuasa lisan kalau di KUH Perdata itu diperbolehkan Pak. Diperbolehkan. Ya. Beberapa sempat diskusi ya, bagaimana membuktikan kuasa lisan itu ada. Kuasa lisan itu dibuktikan dengan penggunaan kuasa lisan itu sendiri. Itu ada di, kalau saya tidak salah, di pasal 1793 KUH Perdata. Ya, dan jadi itu udah sah itu ya. Itu sudah diatur di KUH Perdata dan sampai sekarang belum pernah dirubah pasal itu. Sehingga masih berlaku. Sehingga karena ini saat saya diskusi dengan rekan notaris yang bersangkutan, saya rasa penggunaan kuasa lisan itu masih pada tempatnya karena itu dalam hal memperoleh hak, memperoleh saham, kan? Jadi bukan untuk mengalihkan, bukan untuk menjual saham. Tapi mengenai kuasa lisan itu sendiri udah oke kan dalam kasus ini ya? Nah, yang aneh itu notaris dipersalahkan, tetapi si pengguna kuasa lisan ini sampai sekarang tidak pernah diproses hukum apapun. Iya. Jadi bagaimana seorang notaris itu bisa dikatakan membuat akta palsu kalau pihaknya yang menandatangani akta tidak pernah diproses hukum dan tidak pernah terbukti kuasa lisannya palsu. Malah notarisnya yang kena. Jadi notaris itu diberhentikan nggak dari jabatannya? Kan ini ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Iya. Gimana? Kalau sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, memang rekan notaris ini diancam ada resiko untuk bisa diberhentikan dengan tidak hormat karena ancaman hukuman pada pasal yang didakwakan saat itu di atas 5 tahun. Jadi itulah rentannya posisi notaris ya dalam hal ini. Yang menjadi pertanyaan besar bagi saya adalah
bagaimana mungkin notaris ini dijatuhi pidana, sementara pihaknya yang menggunakan kuasa lisan itu sendiri tidak pernah diproses ataupun ada pelaporan hukum apapun, Pak, sampai saat ini. Justru si notarisnya yang Justru si notarisnya dikejar atau mungkin dikerjain tuh. Iya. Apa manfaatnya akta RUPS itu bagi si notaris? Nggak ada manfaatnya. Iya, iya. Ini pelajaran terbaik ini buat apa namanya untuk perbaikan ke depan ya. Jadi supaya jangan ada kesewenang-wenangan ya. Menurut saya itu ada sewenang-wenang itu. Menurut saya loh ya. Iya, kami pun merasa seperti itu karena kami mengikuti juga proses persidangannya, dan saat di proses persidangannya juga segala sesuatunya menjadi lebih terang ya, bahwa memang bahkan antar para pihak yang berapat sendiri itu tuh sudah ada kesepakatan mengenai komposisi saham di perusahaan itu. Yang mereka sepakati itu mereka sudah punya kesepakatan internal yang isinya sama persis ini dengan akta yang dibuat oleh rekan kita. Nah, itu saya menyayangkan, seharusnya notaris ini sebagai perwakilan negara yang diberikan wewenang untuk membuat akta itu harus dipercaya sepenuhnya. Kecuali mungkin terbukti si notaris ini memalsukan tanda tangan. Dia punya niat. Iya, dia punya mens rea ya, tapi di sini tanda tangannya asli. Bahkan sidik jarinya asli. Kalau mengenai tidak ada foto atau dokumentasi pelaksanaan rapat, karena itu memang tidak diwajibkan undang-undang. Ya, satu pelajaran besar. Ada satu hal yang nanti kita bicarakan di sesi berikutnya ya. Iya. Bagaimana si notaris, bagaimana si organisasi melindungi notaris dari jeratan ini, kesewenang-wenangan ini. Iya, ini juga kita perlu istilahnya sedikit direformasi ya, Pak ya, mengenai perlindungan terhadap notaris, karena di kesempatan kemarin kan 1 Juli ini Ikatan Notaris Indonesia ulang tahun yang ke-118 tahun ya. Saya juga terus berdoa supaya harkat dan martabat notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik ini tidak bergeser menjadi penjual jasa. Ya, dengan banyaknya jumlah notaris itu adalah tujuannya untuk pelayanan masyarakat yang lebih profesional, bukan justru menjatuhkan harkat dan martabat notaris, karena bagaimanapun kita ini adalah pejabat pembuat akta otentik yang dipercaya oleh negara. Sehingga ini perlu ada, mungkin kita dari diskusi kita nanti bisa ada masukan-masukan mengenai perlindungan terhadap notaris melalui lembaga-lembaga yang memang sudah dibentuk untuk itu. Gitu Pak, seperti Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah, gitu.